warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adini Aulia, NIM 1803211000068 dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya, yaitu pada usaha Mebel Avata yang berada di Jalan Raya SMP 1 Bantaran, Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada kesempatan kali ini, pokok yang akan saya bahas yaitu terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu terdapat aspek teknis, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek hukum, yang keempat aspek lingkungan, yang kelima aspek finansial, dan yang terakhir adalah aspek manajerial dan organisasi. Untuk poin yang pertama yaitu pada aspek teknis, di mana usaha Mebel Avata ini berada di Jalan Raya SMP 1 Bantaran, Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Nah, di mana letak usaha ini juga merupakan letak yang strategis karena lokasinya berada di pinggir jalan raya dan juga dekat dengan sekolah SMPN 1 Bantaran. Nah, sehingga hal tersebut juga memberikan peluang dalam mengembangkan ataupun memajukan usaha Mebel Avata itu sendiri, di mana usaha ini didirikan oleh Ibu Aisyah, yaitu selaku ibu rumah tangga. Nah, untuk tata letak usahanya yaitu terdapat tempat pemotongan kayu, pembuatan atau penyemprotan kayu, penjemuran kayu, pemasangan bursa, penjahitan kain, dan juga terdapat tempat penjualan, di mana tempat penjualannya sendiri yaitu terletak di depan rumah pemilik pada usaha Mebel Avata ini, dan juga rumah saudaranya, yaitu yang berada berhadap-hadapan dengan rumah pemilik tersebut. Pada Mebel Avata ini juga memiliki berbagai strategi produksi, yaitu pada pemilihan bahan baku kayu yang akan digunakan sebelum diolah. Nah, pemilik ataupun owner pada usaha Mebel Avata ini memiliki berbagai kualitas kayu yang akan digunakan, yaitu mulai dari kayu yang berkualitas super sampai kayu yang berkualitas standar, di mana di sini disesuaikan dengan permintaan konsumen dan juga harga yang ditetapkan. Di mana di sini pengolahan dari kayu itu sendiri menjadi beberapa perabotan rumah tangga, yaitu salah satunya antara lain meja makan, terdapat lemari, rak piring, rak TV, kasur, dan lain-lain. Sedangkan teknik pelaksanaannya sendiri pada produk Mebel Avata ini yaitu mulai dari pemilihan bahan baku kayu, penggergajian, pengeringan kayu, pembahanan dasar konstruksi, pengamplasan, perakitan, serta di tahap akhir yaitu finishing. Untuk poin yang kedua yaitu pada aspek pasar dan pemasaran sangatlah penting bagi studi kelayakan bisnis, karena aspek pasar dan pemasaran ini dapat ditinjau dari strategi pemasaran dan bauran pemasaran. Nah, di sini pada usaha Mebel Avata ini pada strategi pemasaran yang pertama yaitu pada segmentasi pasarnya. Usaha Mebel Avata ini sendiri konsumennya yaitu dari kalangan menengah sampai kalangan atas, serta segmentasi pasar usaha Mebel Avata ini sendiri dijual kepada semua kalangan dari remaja hingga orang dewasa, sebab peminat ataupun konsumen dari berbagai furniture ini tergantung dengan kebutuhan harga yang diinginkan dan tergantung dengan kesesuaian harga. Nah, untuk targetingnya sendiri pada usaha Mebel Avata ini adalah para konsumen dari ibu-ibu rumah tangga dan para pemilik arisan barang, serta yang mempunyai usaha kredit pada barang-barang furniture. Untuk posisinya, usaha Mebel Avata ini memposisikan produknya sebagai barang-barang furniture yang mempunyai kualitas bahan yang berkualitas, awet, dan juga harganya terjangkau sesuai dengan kualitas ataupun bahan baku yang digunakan. Sedangkan bauran pemasarannya yaitu pada produknya sendiri, usaha Mebel Avata ini mempunyai berbagai produk furniture antara lain yaitu lemari, kursi, kasur, meja makan, dan lain sebagainya, di mana produk yang sering dibeli sesuai dengan kebutuhan dan jangka pakainya. Dan untuk pengolahan produk furniture ini sendiri, waktu yang dibutuhkan sesuai dengan produk yang diinginkan. Sedangkan place ataupun tempat usaha Mebel Avata ini yaitu dengan pemilik Ibu Aisyah yang berada di Jalan Raya SMP 1 Bantaran, Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Nah, hasil berbagai produk furniture ini kemudian diletakkan atau dipajang di depan rumah pemilik usaha Mebel Avata, dan
rumah saudaranya sendiri, yaitu yang terletak berhadapan-hadapan dengan rumah pemilik ini. Nah, hal ini sangat memudahkan konsumen dalam memilih berbagai produk yang dibuat yang sesuai dengan keinginannya, serta untuk tempat produksinya sendiri juga strategis dengan jalan raya dan dekat dengan SMPN 1 Bantaran. Untuk harganya sendiri, harga yang ditetapkan oleh usaha mebel Avata ini disesuaikan dengan harga yang ditetapkan oleh pemiliknya, yaitu Ibu Aisyah. Dan di sini juga disesuaikan dengan kualitas bahan baku yang digunakan serta tergantung dengan model yang digunakan. Di sini juga hanya saja harga-harga dari jenis produknya ini yang sama, terdapat sedikit perbedaan yang didasarkan pada ukuran, model, dan kualitas dari masing-masing produk yang dihasilkan tersebut. Untuk promosinya sendiri, usaha mebel Avata ini milik Ibu Aisyah mempromosikan produknya hanya menaruh atau memajang hasil produk yang sudah jadi di depan rumah pemilik usaha. Jadi Ibu Aisyah ini tidak melakukan promosi, melainkan konsumen datang sendiri karena lokasinya memang terjangkau dan juga dekat dengan jalan raya. Hanya saja dalam segi penjualan dan penawarannya terdapat strategi yang dilakukan, yaitu dengan memberikan harga yang berbeda sesuai dengan banyaknya produk yang dibeli maupun yang akan dipesan. Untuk poin yang ketiga, yaitu pada aspek hukum, di mana dalam usaha mebel Avata ini yang dimiliki oleh Ibu Aisyah merupakan usaha yang bergerak di bidang furniture yang sudah memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Di mana di sini pada poin keempat, yaitu pada aspek lingkungan, usaha mebel Avata ini milik Ibu Aisyah terdapat aspek lingkungan. Salah satunya yaitu contohnya pada suara pada mesin pemotongan kayu yang digunakan atau proses pengolahan kayu, serta terdapat limbah serbuk dari proses pengolahan kayu itu sendiri dan adanya polusi kayu, serta terdapat limbah serbuk dari proses pengolahan kayu itu sendiri dan adanya polusi ini dari jarak dekat di sekitar lokasi, dari adanya penyemprotan cat dan lain-lain pada proses pengolahan produksinya yang dibuat oleh mebel Avata ini. Ibu Aisyah memiliki cara dalam mengatasi adanya limbah serbuk dan lainnya dengan cara mengumpulkan hasil limbah kayu yang digunakan untuk pakan maupun tempat ternak hewan dan juga digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak, di mana sedangkan penyemprotannya sendiri untuk pemberian warna kayu dilakukan di bagian belakang pada lokasi usaha sehingga bau yang dirasakan tidak terlalu menyengat. Nah, sedangkan pada poin kelima, yaitu pada aspek finansial, di mana usaha mebel Avata ini milik Ibu Aisyah pada proses pendirian usahanya menggunakan modal hanya sebesar 15 juta dan seluruh modal tersebut yang digunakan adalah dari modal pribadi, di mana di sini pendirian usaha ini pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, yaitu tahun 2020, di mana pada aspek finansial ini juga terdapat komponen-komponen ataupun alat-alat tetap yang digunakan, yaitu seperti mesin kayu, mesin jahit, alat ukir, kompresor, dan lain sebagainya, di mana di sini juga dihitung penyusutannya, yaitu terdapat jumlah dengan penyusutan Rp4.415.700. Sedangkan untuk biaya variabel tidak tetap, di sini terdapat beberapa komponen, yaitu yang antara lain terdapat kayu, paku-pakuan, biaya listrik, biaya transportasi, dan sebagainya, di mana di sini diketahui jumlahnya yaitu terdapat 25 juta Rp3.000, dan juga total variabel dalam sebulan diketahui 75 juta Rp90.000, sedangkan total variabel dalam setahun ditemukan jumlahnya yaitu 901 juta Rp80.000. Nah, untuk tahun penjualannya sendiri, di mana di sini mebel Avata ini berdiri dari tahun 2015 sampai sekarang, yaitu 2020, di mana di sini penjualannya sendiri pada tahun 2015 yaitu sebesar 920 juta. Untuk 2016 meningkat 925 juta, dan sampai tahun 2019 juga meningkat sebesar 962 juta. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat penurunan di sini, yaitu jumlahnya 910 juta, karena hal ini adanya
adanya wabah COVID-19, sehingga hal tersebut juga berdampak pada usaha mebel Avata. Untuk investasinya sendiri yaitu tadi sebesar Rp69.024.000. Nah, di sini juga terdapat proyeksi aliran kas masuk bersih di mana dimulai pada tahun 2015 sampai 2020. Di mana di sini juga dihitung tadi pada tahun 2015 pendapatannya yaitu sebesar 920 juta, sehingga total biaya operasional dan penyusutannya pun dihitung dengan jumlahnya 905.495.700. Nah, di sini pajak sendiri pada usaha mebel Avata ini tidak terdapat pajak yang ditetapkan karena disesuaikan dengan tempat lokasi, yaitu pada Desa Tempuran tidak adanya pajak yang ditetapkan dari pemerintah daerahnya itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini juga proyeksi aliran kas mulai tahun 2015 sampai 2020 seperti di contoh ini. Di sini terdapat peningkatan dan juga biaya kas yang masuk terdapat peningkatan dan laba bersihnya juga meningkat. Nah, sedangkan pada tahun 2015 sampai pun 2020 ini mendapat peningkatan yang berfluktuasi dan juga penurunan yang tidak terlalu drastis, di mana hal ini, usaha ini juga merupakan dapat dikatakan sebagai usaha yang maju dan juga layak untuk dijalankan karena di sini juga terdapat berbagai peningkatan dari laba yang diakibatkan oleh adanya usaha ini. Nah, sedangkan pada aspek manajerial dan organisasinya sendiri, di sini terdapat yang pertama persiapan ataupun perencanaan. Pada usaha mebel Avata ini merencanakan lebih dilakukan pada penjadwalannya, produknya, dan sistem pengadaan sumber-sumber bahan baku seperti kayu dan bahan mentah kayu lainnya. Untuk pengadaan bahan baku ini sendiri disesuaikan dengan jumlah produksi yang akan diproduksi selanjutnya. Sedangkan pengorganisasiannya pada usaha mebel Avata ini jumlah tenaga kerja yang bekerja yaitu sebanyak 8 orang, di mana di sini pembagiannya yaitu terdapat bagian busa, pemotongan kayu, bagian pembuatan kursi, bagian penyemprotan maupun pelitur, bagian amplas dan lain sebagainya. Dan tidak lupa juga bagian pengangkutan barang yang sudah jadi ke tempat pemilik ataupun konsumen yang akan membeli produk dari mebel Avata ini sendiri. Sedangkan waktu kerjanya dimulai pukul 7 sampai setengah 5 sore, dan ini juga terdapat bagian pada usaha mebel Avata ini, di mana di sini pemilik Ibu Aisyah mempunyai jabatan tertinggi pada usaha mebel ini, dan di bawahnya lagi yaitu karyawan-karyawan dengan pembagian job desk-nya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, sedangkan pelaksanaannya sendiri pada usaha mebel Avata ini, proses produksinya dilakukan setiap hari, dan untuk pengambilan keputusannya sepenuhnya ditentukan oleh pemilik usaha yaitu pada Ibu Aisyah, di mana dengan permintaan ataupun pemesanan konsumen. Nah, karena dalam hal ini salah satu dari tugas pemilik dengan mengambil keputusan penting yang berkaitan langsung dengan usaha mebel Avatanya itu sendiri. Sedangkan pengawasannya sendiri secara teknis dilakukan sesering mungkin oleh pemiliknya yaitu Ibu Aisyah, yang karena lokasinya berada di samping rumahnya sehingga dapat mempermudah dalam pengawasannya. Sedangkan untuk pengelolaannya, keuangannya sendiri dilakukan sepenuhnya oleh pemilik yaitu Ibu Aisyah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada wawancara usaha mebel Avatah ini, yaitu tadi terdapat beberapa aspek yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.